Kematian taruna ATKP Makassar, simpan tanda tanya dari orang tua korban. Karya lukisan anak difabel kalah dengan anak-anak normal pada umumnya. Lomba adat di Jombang, siswa tampilkan budaya Aceh hingga Papua. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Sebuah alat berat penambang pasir terguling dari atas tanggul Sungai Rejali, Lumajang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara operator alat berat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Warga berdatangan ke lokasi tergulingnya alat berat di sisi barat tanggul Sungai Rejali, Lumajang. Alat berat dikemudikan oleh Edi Siswanto, 63 tahun, warga desa Condro Pasirian, Lumajang. Menurut warga, sebelumnya operator alat berat telah diperingatkan agar tidak melintas di atas tanggul sungai karena sebagian tanggul mulai mengalami kerusakan akibat tergerus air hujan. Namun peringatan warga tak diindahkan sehingga alat berat terguling dan mengalami kerusakan parah. Loader, nolong loader. Oh, nolong loader yang kejebak gitu juga. Terus? Terus ini pulangnya wes. Oh, pulangnya lewat atas tanggul ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sejumlah penumpang berhasil melompat. Sementara operator alat berat terjepit di bagian kemudi dan telah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dari Lumajang, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Kematian taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan ATKP Makassar asal Trenggalek menyimpan tanda tanya dari orang tua korban. Pihak keluarga curiga korban tidak murni meninggal dunia akibat tenggelam karena di tubuh korban terdapat luka lebam. Kematian Ari Pratama, taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan ATKP Makassar asal Trenggalek, 19 November 2016, masih menyimpan tanda tanya dari kedua orang tua korban. Keluarga curiga korban tidak murni meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang karena terdapat sejumlah kejanggalan. Orang tua Ari Pratama, Gunawan, mengatakan beberapa kejanggalan tersebut adalah adanya luka lebam pada bagian perut sebelah kiri dan mulut mengeluarkan darah segar. Pihak ATKP dinilai tidak memberikan informasi jelas karena saat mengirimkan jenazah ke rumah duka, pihak sekolah hanya menyerahkan dokumen berupa surat kematian dari klinik dan surat keterangan kronologi singkat meninggalnya korban yang dikeluarkan Brigade Infanteri Para Rider 3 Maros. Ada di dalam pikiran saya, kalau sewajarnya orang tenggelam, tidak mungkin ada tanda membiru di bagian perut sebelah kiri dan mulut keluar darah. Kecuali kalau ada benturan dan mengakibatkan pecah lambung, bisa juga mengeluarkan darah segar seperti yang ada dalam tubuh jenazah. Gunawan mengaku telah mengirimkan surat pengaduan ke Polresta Makassar yang ditembuskan ke Polda setempat serta Kapolri. Namun pengaduan itu tidak membuahkan hasil karena pihak Polresta menyatakan tidak memiliki wewenang untuk menangani karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Maros. Sebelum kejadian, korban dan 9 taruna ATKP Makassar berencana berenang, namun korban menyampaikan kepada rekannya dalam kondisi tidak enak badan dan memilih untuk duduk di Honai bersama salah satu rekannya, Fendi. Pukul 5 sore, korban ditemukan tenggelam di kolam sedalam 4 meter. Korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di klinik setempat. Dari Trenggalek, Ari Sutikno, TV One mengabarkan. Seorang balita di Kabupaten Blitar menderita penyakit tumor mata. Kedua bola matanya nyaris keluar dan di bagian kornea juga mengalami luka benjolan berisi nanah. Beginilah kondisi Abi Laksono, balita usia 1 tahun, anak pasangan Muhawan dan Nur Solihah, asal desa Sidoarjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sejak sebulan lalu, balita tersebut menderita tumor di bagian mata. Meski kondisi tubuh Abi terlihat sehat dan bisa bermain, namun penyakit tumor yang bersarang di matanya cukup memprihatinkan.
Selain kedua matanya hampir keluar, di bagian kornea mata juga tumbuh benjolan berisi nanah. Menurut pengakuan ayah balita, anaknya tersebut diketahui memiliki kelainan di kepala karena tidak memiliki ubun-ubun. Oleh dokter, sejak usia 2 bulan, Abi sudah disarankan untuk operasi, namun terbentur faktor ekonomi. Yang ditakutkan nanti anak ini besar, kepalanya masih kecil. Dan itu dokter bilang, masa itu umur 2 bulan. Saat itu karena kita kondisi ekonominya nggak ada. Sementara itu, kedua orang tua Abi Laksono hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Ia berharap ada uluran tangan dari para dermawan demi kesembuhan buah hatinya. Dari Blitar, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Karya lukisan anak difabel tidak kalah dengan anak-anak normal pada umumnya. Sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kebakaran melanda SMK Negeri 1 Sambeng, Lamongan. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada AC. Inilah kilas Jatim selengkapnya. Kebakaran terjadi di SMK Negeri 1 Sambeng, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Api diduga berasal dari konsleting AC ruang server yang berisi sekitar 60 komputer. Api menjalar ke ruang praktek komputer dan ruang kelas. Beruntung meski sekolah libur, namun masih ada pekerja yang ada di sekolah sehingga mengetahui kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Konser musik reggae di Stadion Condro Pasirian Lumajang berlangsung ricuh. Puluhan penonton terlibat aksi tawuran. Akibatnya sejumlah pemuda terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para pemuda diduga dalam kondisi mabuk minuman keras. Aksi keributan dipicu akibat saling senggol dan sikut ketika berjoget. Ewi Reti, warga Tambak Asri Gading, Surabaya, ditangkap kepolisian Polsek Wonokromo, Surabaya setelah melakukan penipuan dengan modus mengurus sertifikat pelaut. Akibatnya 3 orang pelaut menjadi korban dan mengalami kerugian 17 juta rupiah. Tersangka menjanjikan bisa menguruskan revalidasi sertifikat updating ijazah laut, sementara ketiga korban setuju dan menyerahkan syarat pengurusan. Ratusan bonek sekecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi solidaritas kepada rekan-rekan mereka sesama bonek yang tewas akibat menenggak miras oplosan di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka melakukan patroli keliling rumah-rumah bonek yang menjadi korban miras oplosan. Mereka meminta sumbangan kepada para pengendara yang lewat. Hasil sumbangan akan diberikan kepada keluarga bonek yang ditinggalkan. Para bonek juga melakukan patroli keliling dengan alat musik. Tim TV One mengabarkan.
Belasan anak komunitas PANG di Kota Kediri mengikuti pendidikan di Sekolah Kejar Paket yang diadakan secara sosial di salah satu rumah warga. Anak-anak jalanan mendapatkan materi pendidikan layaknya sekolah umum dan tambahan keterampilan. Jika biasanya anak-anak ini hidup di jalanan sebagai pengamen, tetapi kini mereka sedang belajar di Sekolah Kejar Paket yang berlangsung di rumah Sri Wahyuni, Perumahan Bumi Asri, Kota Kediri. Pendidikan luar sekolah yang dikelola secara sosial ini lebih luas. Selain siswa bebas dalam berpakaian, jam sekolahnya pun berlangsung malam hari. Di Sekolah Kejar Paket ini, siswa mendapat pelajaran formal mulai SD, SMP, dan SMA, serta keterampilan membatik. Mereka memperoleh bimbingan dari beberapa guru sukarelawan dan psikolog. Para siswa juga akan mengikuti ujian dan mendapatkan ijazah. Menurut Sri Wahyudi, ide mendirikan Sekolah Kejar Paket untuk anak PANG bermula saat ia melihat banyaknya anak-anak jalanan yang putus sekolah. Teori sekolah, ada materi yang sejak SD, SMP, SMA itu semua kita berikan, kita tambah dari psikolog juga memberi materi, terus keterampilan. Meski baru 3 bulan berdiri, tetapi sudah ada 19 siswa yang bersekolah kejar paket tersebut. Sekolah ini berlangsung 2 hari dalam 1 minggu. Pemerintah Kota Kediri akan mendukung pendidikan luar sekolah, khususnya anak-anak PANG ini, dengan menyediakan berbagai pelatihan lanjutan seperti desain grafis, teknologi informasi, fotografi, dan bengkel yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja. Dari Kediri, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Siapa sangka hasil karya lukisan anak difabel kalah dengan anak-anak normal pada umumnya. Di Probolinggo, puluhan anak-anak difabel melukis di atas media kaos oblong. Hasilnya unik dan ditampilkan di ajang fashion show model Jawa Timur. Inilah suasana puluhan anak-anak sekolah luar biasa Dharma Asih, mulai tingkat TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang menguji keterampilan melukis di atas media kaos oblong di Keraksaan Probolinggo. Mereka sangat antusias dan cermat menuangkan imajinasinya dengan segala keterbatasan. Para siswa didampingi oleh masing-masing guru kelasnya, melukis menggunakan kuas dan cat air. Hasilnya pun sangat memuaskan. Bahkan hasil karya lukisan tentang alam, bunga, suasana sosial ditampilkan di ajang fashion show khusus karya anak difabel oleh para model kawakan di Jawa Timur. Sebenarnya di komunikasi aja, cuma di sini kita nggak langsung sekolah, soalnya sih dari baru sama Lukisan hasil karya anak difabel ini tidak kalah dengan hasil lukisan anak-anak normal pada umumnya. Diharapkan semangat anak-anak difabel ini bisa menjadi contoh bagi kaum muda untuk lebih memiliki kreasi dan inovasi, sehingga masyarakat bisa menerima dan terbuka memberikan keadilan bagi anak-anak difabel. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Lomba adat di Jombang, siswa tampilkan budaya Aceh hingga Papua. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa
menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Syekh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan Kabar Malam di TV One. Memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah, di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Lama dan peristiwa di TV One. Memang beda. Pak Andoko itu sering ke LP, besuk saya, namanya teman, ya kan. Ya kalau saya sih hanya bisa memberi dorongan moral ya, moral. Sama seperti Bapak gitu kayaknya, setipe. TV One memang beda. Manajemen Bayangkara FC memperkenalkan pelatih kepala baru Simon McManamy kepada pemain saat sesi latihan yang digelar di lapangan Mapolda Jatim. Mantan pelatih timnas Filipina tersebut memantau lapangan dan pemain. Didampingi asisten manajer Bayangkara FC, pelatih kepala mendatangi lapangan Mapolda Jatim untuk memantau kegiatan latihan pemain Bayangkara FC. Simon McManamy merupakan pelatih kepala baru menggantikan Ibnu Graham yang habis masa kontraknya usai kompetisi Torabika Soccer Championship. Latihan ini diikuti oleh mayoritas pemain muda internal Polri yang akan diseleksi dan sejumlah pemain veteran timnas U19 yang bergabung dengan Polri seperti Maldini Pali, Fatur Rahman, Putu Gede, Dinan Javier, Sahrul Kurniawan, dan Awan Seto serta Ruli Desrian. Sementara untuk pemain non-Polri diagendakan akan bergabung pada Senin minggu depan bersama dengan seleksi perdana Bayangkara FC. Simon McManamy optimis dirinya mampu membuat tim Bayangkara FC sebagai tim debutan baru dalam kompetisi Indonesia Superliga meraih peringkat yang lebih baik. These players are for selection, so today was not really about coming and watching players. It was about seeing training grounds, seeing how well the club have done to have training ground like this is fantastic. There's still a little bit of work to be done to changing rooms and things like that, but I'm very excited to start. Rencananya Bayangkara FC baru akan melakukan seleksi pemain perdana pada hari ini. Sejumlah pemain yang belum bergabung yakni Evan Dimas Darmono, Zulfiandi direncanakan juga akan bergabung. Dari Surabaya, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Komunitas pecinta lari kian marak di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa tahun terakhir, olahraga ini menjadi kebiasaan dan hobi yang sehat bagi para pecintanya. Seperti Wirun, klub pecinta lari di Surabaya. Berikut kabarnya. Beginilah aktivitas rutin yang dilakukan para anggota dari Wirun, salah satu klub pecinta olahraga lari di kota Surabaya. Minimal 2 kali dalam seminggu mereka melakukan aktivitas lari. Komunitas yang berawal dari segelintir orang menjelma hingga lebih dari 200 anggota ini secara konsisten melakukan olahraga lari sejak tahun 2013. Wirun sering mengundang atlet nasional atau pelatih lari untuk berbagi pengalaman seputar dunia olahraga lari. Keikutsertaan para anggotanya tak bisa dianggap remeh. Tak hanya perlombaan lari nasional, tetapi juga perlombaan lari tingkat internasional. Keseriusan lain secara rutin yaitu menggelar lari bersama untuk 5-10 km dalam setiap kali pertemuan. Komunitas yang berdiri lebih dari 3 tahun ini, anggotanya terdiri dari latar belakang profesi dan usia yang berbeda. Para anggota disatukan dalam satu tujuan, mencintai olahraga lari, di samping menerapkan gaya hidup sehat agar tetap bugar. Tahun 2017 ini yang terdekat kita sudah siap untuk ke Hong Kong Marathon tanggal 12 Februari dan kemudian mungkin kita juga rame-rame akan full marathon di Bali lagi. Mungkin itu salah satu 2 event besar yang akan kita ikuti dari Wirun Surabaya.
Dalam waktu dekat, para anggota berencana mengikuti Bali Marathon 2016 dan Hong Kong Marathon yang akan digelar Februari mendatang. Anggota Wiran berharap komunitas pecinta lari terus berkembang dan mampu menjangkau seluruh kalangan di kota Surabaya maupun kota-kota lainnya. Dari Surabaya, Najata Yesida, Ahmad Faris, TV One mengabarkan. Saling menghargai antar suku dan adat istiadat daerah merupakan target dari lomba adat yang diselenggarakan sebuah lembaga pendidikan di Jombang. Seluruh murid menampilkan adat dan budaya mulai dari Aceh hingga Papua. Siswa-siswi SD Rawson Fikri, Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, sedang berada di depan ruang kelas. Namun seolah-olah mereka berada di Aceh Darussalam. Sebab selain ruang kelas yang telah berubah, siswa-siswi juga mengenakan pakaian adat Aceh. Para siswa juga menari saman yang merupakan tarian khas Aceh. Sedangkan siswa dari kelas lain menampilkan adat khas daerah lain, yaitu Lampung, Jambi, Padang, Bali, dan daerah lainnya. Selain lomba menghias ruang kelas dengan adat daerah, para siswa juga menampilkan pakaian dan budaya adat di atas panggung. Lomba adat dalam rangka memperingati Milad Yayasan Rawson Fikri yang ke-16 ini juga mengenalkan makanan khas daerah. Pakaian adat yang didesain mirip dengan aslinya menjadikan murid-murid lebih dekat dengan pulau yang bersangkutan. Papua adalah bagian dari Indonesia. Kita pengennya Papua itu tetap berada di Indonesia. Kita satu-satuan Nusantara, jadi kita bersatu. Indonesia itu luas, Indonesia itu indah. Papua juga indah. Kita juga harus mempresentasikan Papua sebagai ini. Papua itu pulau yang banyak sekali ada wisata alamnya. Seperti Raja Ampat, ada Bukit Cendrawasih, banyak juga baju-baju adat Papua yang sangat indah untuk ditampilkan. Lomba adat dan budaya ini untuk memupuk rasa kasih sayang antar sesama bangsa Indonesia yang kini mulai terganggu. Diharapkan seluruh murid memahami tentang kebinekaan yang harus dihormati. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual